selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Bentrokan antara Andika si pendekar selebor dengan cebol muka merah pun terjadi. Siapakah yang akan menang? Yuk, langsung saja simak video kali ini. Tanya pada si botak itu, siapa yang coba bertindak? Aku sendiri sudah berusaha ramah. Tapi dia malah memperlakukanku seperti kucing buduk yang mencuri daging. Bahkan membentak-bentak seenaknya. Segan Andika membela diri. Saat bicara, mata pendekar selebor membelalak dongkol. Dia ingat pada sikap cebol bermuka merah yang begitu angkuh. Baik, mungkin salah paham, tutur Chin Liong akhirnya. Dia memang berusaha mengalah pada pendekar keras kepala itu. Sini, mari ku perkenalkan pada Chia Cheng, si cebol bermuka merah adalah julukannya. Dihampirinya Chia Cheng yang sedang sibuk menepuk-nepuk debu yang mengotori pakaiannya. Aku sudah tahu julukannya, sungut Andika. Yang belum ku tahu adalah namanya. Siapa namanya tadi? Bonceng. Chia Cheng, ulang Chin Liong. Oh, nama bagus. Tapi menurutku lebih bagus Bonceng. Andika segera menyusul. Chin Liong mendekati Chia Cheng. Setelah dekat, tangannya disodorkan untuk mengajak salaman. Aku Andika, pendekar selebor memperkenalkan diri. Selaku kesatria sejati, tidak ada rasa dendam sedikit pun di hati Andika. Padahal ia sempat dibuat kesal oleh lelaki itu. Chia Cheng menyambut juluran tangan Andika. Kini kedua orang itu bersalaman. Sementara pendekar selebor melepas senyum sebagai salam perkenalan, si cebol bermuka merah malah menyeringai. Bukan karena masih gusar, tapi karena perutnya masih terasa mulas tertotok jari Andika. Usai perkenalan, Chin Liong segera mengajak Chia Cheng agar segera mengantar mereka menemui putri Ying Lian. Di tepi selatan kota Ying Tianfu, terdapat kuil terbengkalai berusia sekitar 700 tahun. Karena begitu lama tak dipergunakan hingga nyaris dilupakan orang. Apalagi letaknya juga amat tersembunyi di antara himpitan pepohonan hutan lebat. Tak banyak orang tahu nama kuil itu. Demikian juga letaknya yang pasti. Segelintir orang yang tak sengaja menemukannya menyebutnya kuil peraduan bulan. Disebut begitu karena setiap kali bulan purnama hadir, pengisi cakrawala selalu saja menghilang di balik bukit itu. Dari kejauhan, kubah kuil peraduan bulan menyembul di antara pucuk pepohonan. Letak tanahnya memang lebih tinggi daripada yang lain. Bentuk kubahnya bersusun dua, dan yang paling puncak berupa limas yang pada masing-masing ujungnya meruncing ke atas seperti tanduk. Andika bersama Chin Liong dan Chia Cheng tiba di sana, tepat ketika malam baru menjelang. Lembayung yang tersaput warna jingga kian pupus di ujung kaki langit. Kita telah tiba, jelas Chia Cheng ketika mereka sudah berdiri di depan gerbang kuil yang dipenuhi gerombolan alang-alang setinggi paha. Pendekar selebor langsung menyapukan pandangan ke beberapa tempat, tapi yang ditemuinya hanya suasana yang tidak nyaman. Tembok gembur yang sudah dilimuti lumut, papan nama kuil yang sudah tak jelas lagi tulisannya, juga bangunan kuil yang terlihat kusam. Katamu, kita akan bertemu seorang putri. Kupikir kita akan menemuinya di istana.
Tapi kenapa malah datang ke kandang dedemit? Rungut Andika pada Chen Liong. Ini bukan istana Putri Yinglian, tapi tempat persembunyiannya, saut Chen Liong datar. Kenapa mesti bersembunyi? Tanya Andika penasaran. Nanti akan kujelaskan, ujar Chen Liong lagi. Kenapa tak sekarang saja? Desak Andika saat mulai memasuki pelataran kuil. Kenapa mulutmu jadi seperti perempuan? Selak Chia Cheng kesal mendengar kecerewetan pemuda yang baru dikenalnya. Dikatakan seperti itu, Andika hanya cengah-cengir. Sebelah alisnya dia ungkit-ungkit ke arah Qian Cheng. Mereka terus memasuki bangunan tua yang terasa lembab ini. Kini, mereka tiba di ruangan besar yang dulunya dipakai sebagai tempat pemujaan. Di tengah ruangan berlantai pualam kusam, tampak memancar cahaya kemerahan dari sebuah api unggun. Di satu sisi api unggun, terlihat seorang wanita cantik duduk melipat lutut. Tak seperti orang Tiongkok umumnya, matanya tidak tampak sipit. Tapi, itu mungkin karena kelopak matanya dilengkapi bulu yang lentik dan hitam. Hidungnya mancung membelah kedua pipi yang halus. Di pangkal hidungnya terdapat alis melancip pada ujung-ujungnya. Dengan bibir merah mereka, semakin sempurna saja wajah wanita ini. Sementara, sapuan cahaya merah api unggun menciptakan kesan kesahiuan di kulit halus wajahnya. Dialah Putri Yinglian. Tak seperti perkiraan Andika sebelumnya, penampilan Putri Yinglian amat bersahaja. Rambut panjangnya hanya diikat buntut kuda, tanpa pernik-pernik yang biasa dipakai para pembesar Tiongkok. Demikian pula pakaiannya yang hanya berupa jubah panjang warna hijau berhias lukisan bunga teratai. Sedang pakaian lapisan dalamnya berwarna kuning gading memanjang dari pangkal lengan hingga ke ujungnya. Salam hormat kami, Tuan Putri, hatur Chen Liong ketika telah berada sekitar 3-4 tombak dari wanita anggun itu. Chia Cheng juga memberi hormat. Kini kedua lelaki ini tampak menyatukan kedua tangan di bawah wajah dengan mata terpuruk ke lantai. Sementara Andika hanya berdiri santai sambil memperhatikan kedua lelaki itu. Dan ketika Chen Liong melirik Andika, diberinya isyarat dengan lirikan. Itu dilakukan agar pendekar Slebor juga ikut menghaturkan hormat. Tapi sungguh keterlaluan, nyatanya Andika malah ikut melirik ke arahnya. Bagaimana tugasmu, Chen Liong? Tanya Putri Yinglian, membuat Chen Liong tidak mempedulikan sikap masa bodoh Andika. Sebelumnya, aku mohon maaf Putri. Aku telah berusaha semampuku, namun nyatanya tetap gagal. Chen Liong memulai laporannya. Kau tidak berhasil mendapatkan benda langit, gagang pedang pusaka, dan kain pusaka itu. Kini semuanya berada di tangan saudara kembarmu. Tutur Putri Yinglian amat tenang tanpa sedikit pun kegusaran di wajahnya. Chen Liong tersentak langsung mengangkat wajah. Hatinya agak terkejut karena Putri Yinglian telah mengetahuinya. Padahal dia belum lagi menceritakan, bahkan pada Qian Cheng sekalipun. Aku bisa mengambil kesimpulan seperti itu karena beberapa orang kita melaporkan bahwa telah melihatmu beberapa waktu lalu. Tapi aku menduga lelaki yang dilihat mereka adalah Chin Chung, saudara kembarmu. Apalagi saat itu kau belum juga datang memberi laporan. Dan waktu kau mengatakan gagal tadi, aku bisa langsung mengetahui kalau Chin Chung telah mendahuluimu membawa benda-benda pusaka itu. Jabat Putri Yinglian seperti tahu keheranan Chen Liong. Memang benar begitu Putri. Aku Chen Liong dengan segumpal rasa bersalah mengelayuti benak. Untuk itu, aku bersedia menerima hukuman apa saja. Putri Yinglian menggelengkan kepala, seraya menebar sebaris senyum menawan. Akankah Putri Yinglian menjatuhkan hukuman kepada Chen Liong? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.